Belum ada setengah tahun menikah dan menikahnya di Taiwan. Tentu saja ijab siri. Feelingnya itu mengatakan kalau Mas Celeng ini berbohong. Libur 4 hari, setiap siang itu HP-nya tidak aktif. Cuma bisa dihubungi di waktu-waktu tertentu. Mas Celeng itu menjawab kalau di dalam pabriknya situ yang namanya Celeng itu ada 2 orang. Terus dituduhkanlah fotonya itu. Lah tenan Mak Jreng, iya. Yang keluar sejak Rabu malam itu ya itu orangnya. Dan yang namanya Celeng itu ya cuma 1 orang itu aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang jam 11 malam Mbak Besti. Ini lagi jemur baju Simbah sama Pak Bos di lantai 3. Jam 11 malam loh, keringetku derodosan kayak gini. Jam 11 malam tidak ada matahari. Ya Allah, keringat saya kayak gini loh. Tuh, keringat saya derodosan. Nyapu dulu Mbak Bu Besti. Mbahnya sedang menanam saham di kamar mandi. Ini kalau nyapu tidak disyuting nanti ada Mbak Besti, Bu Besti yang berkomentar kok tidak pernah nyapu. Yolek tidak pernah nyapu, masa reseknya itu jalan sendiri ke dalam cikrak gini. Kok yo ada-ada saja komentarnya ya. Semua pekerjaan itu ya dikerjakan Mbak Bu Besti, tapi tidak semua bisa disyuting karena ya kerjaan saya itu nyambi momong Simbah, nyambi momong lansia itu ngalang-ngalain momong anak kecil, ngalang-ngalain momong anak kecil. Kalau anak kecil gitu disambi nyapu gini dicemplo bisa, kalau orang tua mana bisa dicemplo, ya semplah boyokku. Tak cuci sincanku tidak katokan, katoknya itu di balik sini ya. Tak cuci lah kok kepalanya jadi peyang gini toh. Peh jan. Saya kemarin tuh di Lokan Endel, boneka kok warnanya pink gilani sekali. Padahal ini boneka ini tuh belinya tuh sepaket sama itu loh, Sheriff Woody. Kalau kalian suka nonton film kartun itu loh, film Woody sama itu loh Buzz, itu loh film yang menceritakan tentang mainan yang bisa bicara. Jadi ini kan musuhnya, meceblok, ini musuhnya, dan belinya itu memang sepaket gitu. Jadi memang sak jodoh, ndak bisa kalau beli satu ya wes. Tapi ini enak, tinggi tidur itu, tinggi bantal gitu, dipeluk-peluk itu enak, empuk soalnya. Udah nyapu, wong nyapu kok mondak mandek.
吃药。哎，谢谢。吃那么多，每天不是吃很多吗？一次呢，一次是吃这么多，对啊，那个中午的。中午的对呀、太多了吧？不会啦。哎，这个是晚上吃的。Simbah sudah tidur lagi, Mbak Bu Besti, Mbah Kuki. Kalau siang ki, yo ngono kuwi tidur aja penggaweannya. Dijak keluar ndak mau, dijak jalan-jalan ndak mau. Katanya capek lah, lelah lah, sakit semua badannya ini itu. Tapi kalau malam pipeh, ya Allah, betah hiram sewengi-wengi blek itu ngereok Mbak Besti. Semalam suntuk itu betah sekali ngereok. Bengok-bengok lah, ngomel-ngomel lah, bantingin sembarang barang itu kuat roso. Tapi kalau siang itu kayak nggak ada tenaga. Ibaratnya mungkin itu ya, mungkin ini perbandingannya kalau siang itu waktunya ngecas ngecas baterai gitu. Kalau malam full jadi waktunya ngereok. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman itu jarang melihat Simbah nongol di video saya ya karena siang itu kerjaannya tidur melulu. Terus aktifnya itu malam hari. Malam hari itu saya sudah pusing, ngantuk gitu. Jadi waras-warasan kalau bikin video. Terus ngeladeni Simbah yang ngereok seperti itu letak video aku tambah ngamuk pindo ya toh. Jadi yos tidak ada video. Terus hari ini juga saya tidak masak sama sekali. Untuk saya sendiri saya juga tidak masak karena tidak punya cabai. Kemarin itu sudah beli di online langganan saya yang kemarin ngasih pisang, terus setiap kali beli itu ngasih bonusan daun singkong dan lain sebagainya. Itu kemarin tuh saya sudah pesen, katanya sudah dikirim kemarin sore tapi nyampe sekarang belum datang. Sekarang hampir jam 3 loh Mbak Besti. Kalau seumpamanya datang hari ini biasanya maksimal jam 2 itu Pak Posnya sudah ding-dung mencet bel kayak gitu. Tapi nyampe sekarang belum ada kabarnya, itu berarti ya mungkin ya besok atau lusa kayak gitu. Ya wes, saya tidak nyambel. Untuk pencinta pedas kayak saya itu kalau tidak punya cabai ya Allah rasanya kok setengah mati Mbak Besti. Jangan menderita sekali. Untungnya saya masih punya blenderang gitu. Masih punya blenderang yang pedas-pedas jadi saya masih bisa makan. Kalau tidak ada ya terpaksa harus beli ke toko Indo. Tapi ya tidak berani ninggal Simbah karena Simbah sendirian. Hari ini Pak Bos tidak di rumah lagi, makanya saya tidak masak. Karena Simbah kan masih punya sayur yang dibeli beberapa waktu lalu waktu saya bantuin Simbah. Waktu saya ngajak Simbah ke pasar itu, waktu Simbah minta beli sendiri itu masih. Jadi saya tidak masak, cuman tinggal ngangetin doang kayak gitu. Terus saya mau keluar beli cabai juga tidak bisa karena hari ini Pak Bos tidak di rumah lagi ya Mbak Bu Besti. Beliau pergi ke Taichung merayakan reuni bareng teman-temannya, merayakan kelulusan 50 tahun SMA, kelulusan SMA yang ke 50 tahun kayak gitulah. Biar tuh ngomong. Pokoknya reuni 50 tahun kelulusan bareng teman-teman SMA-nya kayak gitu. Bah, 50 tahun ya Allah, separuh nih umurku muncul titik. Pak Bos itu seusia mbah saya ya. Jadi Simbah itu seusia mbah buyut saya. Kalau Pak Bos itu seusia mbah saya, kakek saya kayak gitu. Iya, wong soalnya cucunya Simbah itu usianya sudah 50 tahunan. 55 atau 50 berapa, hampir 60 tahun ya, seumuran bapak saya. Pondok karo di sini saya tuh ngopeni dua lansia, satu Pak Bos, satunya Simbah. Karena usianya kan ya sudah tua banget tuh kalau ukuran orang Indonesia loh yo. Kalau ukuran orang Taiwan belum. Di sini dikatakan lansia itu kalau sudah berusia 85 tahun. Jadi orang tua di Taiwan bisa ngambil TKW dari luar negeri, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Thailand, dari Filipina itu kalau usianya itu minimal 85 tahun. Boleh ambil PRT dari luar negeri di bawah usia itu kalau punya penyakit yang kronis, misal kayak lumpuh atau nggak bisa jalan atau punya penyakit yang kronis lainnya yang memang membutuhkan perawat asing kayak gitu. Kalau misalnya badannya masih sehat itu nggak boleh
sebelum usia 85 tahun kalau di sini itu. Terus yang punya anak-anak gitu, yang maksudnya nggak punya lansia kayak gitu, yang punyanya anak kecil itu juga sebenarnya nggak boleh ngambil PRT, kecuali ada syarat-syarat tertentu kayak gitu loh. Saya kurang tahu kalau perkara anak, soalnya saya belum pernah merawat anak kecil ya di sini, jadi saya kurang tahu persyaratan untuk yang punya anak kecil kayak gitu. Cuman kalau lansia itu saya tahu, soalnya diceritain majikan saya yang dulu. Jadi majikan saya yang dulu itu boleh ngambil PRT itu ketika si mbahnya, neneknya itu berusia 85 tahun. Terus itu pun juga harus pakai surat keterangan dokter. Jadi kalau dokternya mengizinkan untuk mengambil PRT, ya dikasih izin buat ngambil PRT asing. Tapi kalau dokternya tidak mengizinkan, ya tidak bisa ngambil PRT. Dan surat dokternya itu susah banget. Di sini tuh nggak kayak di Konoha sana bisa pakai selundupan. Kalau di sini tuh nggak bisa, Mbak Besti. Jadi kalau dokternya merasa tidak perlu untuk mengambil pekerja asing, ya tidak bisa ngambil kayak gitu. Itu ceritanya majikan saya loh ya. Kalau seumpamanya saya salah ya mohon dikoreksi. Saya kan cuman menyampaikan apa yang saya dengar kayak gitu. Ini tak sambil ngelipat baju ya Mbak Bu Besti. Untuk Mbak Bu Besti yang bertanya kok tidak pernah melihat saya setrika baju, jadi di Taiwan itu memang tidak ada kegiatan menyetrika baju ya Mbak Bu Besti. Baju habis dicuci ya langsung dilipat kayak gini, terus kemudian masuk ke dalam lemari. Jadi nggak ada kegiatan menyetrika, kecuali dulu waktu Pak Bos masih bekerja, itu baju kerjanya Pak Bos memang disetrika, tapi beliau setrika sendiri di lantai 3 sono, tidak pernah menyuruh saya. Di majikan saya yang sebelumnya pun saya tidak pernah mengerjakan pekerjaan setrika baju. Jadi memang baju itu setelah dicuci kering kayak gini langsung dilipat masuk lemari. Dan baju-baju di sini itu juga tidak gampang kucel gitu loh Mbak Besti, tidak gampang kusut. Jadi ya wis tidak ada kegiatan menyetrika. Di Taiwan itu tidak ada kegiatan menyetrika. Jarang sekali. Mungkin kalaupun ada Mbak TKW yang menyetrika baju majikannya itu mungkin ya 1000 banding 1 lah, katakanlah seperti itu. Oh iya, sambil melipat baju saya mau sedikit bercerita. Ini sebenarnya ceritanya tuh sudah lama, sudah dari bulan lalu, cuman saya itu mau menceritakan ke Mbak Bu Besti itu lupa. Jadi ini ceritanya Mas Asan gitu. Mas Asan itu kan kalau 1 minggu itu kan ngojek kayak gitu, nyambi ngojek, ngojol kayak gitu. Nah ini tuh kejadiannya itu bulan lalu pas di Taiwan itu libur panjang 4 hari. Jadi mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu kan tanggal merah toh. Terus kemudian karena tanggal merah, otomatis kan yang kerja di sektor formal kayak pabrik, kayak gitu tuh libur semua. Nah ceritanya ini tuh ada Mbak TKW kerjanya di Hualien, sebut saja Mbak Mawar kayak gitu yo, nama yang sangat pasaran untuk penyebutan. Nah Mbak Mawar ini punya suami sebut saja Mas Celeng kayak gitu. Mbak Mawar sama Mas Celeng ini tergolong pengantin baru, mungkin sekitar belum ada setengah tahun menikah, dan menikahnya di Taiwan, tentu saja ijab siri. Karena di Taiwan itu yang menyelenggarakan pernikahan negara sah secara negara, secara hukum agama dan hukum negara itu cuman KDI yang menyelenggarakan. Itu pun tidak selalu setiap tahun ada. Biasanya kalaupun ada penyelenggaraan pernikahan massal itu woro-woro, dan syarat-syaratnya itu lumayan ribet karena harus kirim dokumen dari Indonesia ke Taiwan, kadang bolak-balik, kadang persyaratannya salah, kurang ini kurang itu, jadi harus ngirim bolak-balik Indonesia Taiwan kayak gitu loh Mbak Besti. Jadi persyaratannya sangat ribet sekali. Makanya di sini banyak yang menikah secara siri, wes titik ya. Jadi Mbak Mawar dan Mas Celeng itu menikah secara siri di Taiwan. Terus kemudian karena libur panjang, Mas Celeng itu pamit kepada Mbak Mawar ini kalau dia itu pabriknya itu lembur terus kan. Kebetulan Mas Celeng ini kerja di pabrik yang lumayan bagus, jadi lemburannya itu masih oke di era Taiwan yang susah lemburan ini. Mas Celeng minta izin ke istrinya seperti itu, kemudian Mbak Mawar itu iyain aja. Tapi feelingnya seorang istri itu kuat sekali ya Mbak Bu Besti. Pas suaminya minta izin seperti itu, dia itu bilang iya, tapi itu kayak feelingnya itu mengatakan kalau Mas Celeng ini berbohong kayak gitulah ya. Jadi
Mbak Mawar ini yang kebetulan bekerja di Hualien. Hualien itu Taiwan bagian timur, dan itu tuh di sepanjang pertengahan batas pulau Taiwan itu ada pegunungan tinggi yang kalau dari Hualien itu ke tempatnya Mas Celeng suaminya ini yang bekerja di Changhua. Changhua itu Taiwan bagian tengah, itu harus muter lewat Taipei dulu baru turun ke bawah ke Taichung. Perjalanannya kurang lebih itu sekitar 5 atau 4 jam kayak gitu loh, naik kereta itu, yang kereta yang super cepat itu ya. Jadi kereta super cepatnya Taiwan itu hanya sampai Nangkang itu Taipei, jadi nggak sampai ke Hualien. Dari Hualien ke Taipei itu naik kereta yang biasa, kereta ekspres biasa kayak gitu, kemudian beralih ke kereta super cepat. Nah, nyampe nya Changhua itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam kayak gitu. Mas Asan itu menjemput Mbak Mawar ini di stasiun, jadi berangkatnya itu dari pagi, dari subuh gitu, nyampe Changhua sekitar jam 12 sampai jam 1 siang kayak gitu, nganterin ke mesnya Mas Celeng ini. Kebetulan Mas Celeng ini mesnya itu ada di dalam pabrik kayak gitu, masih di lingkup pabrik, nggak mes di luar kayak gitu. Jadi Mas Asan ini mengantarkan Mbak Mawar ini ke tempat suaminya. Tapi sebelumnya Mas Asan ini ngomong sama mbaknya, saya ini cuma nganterin kamu doang Mbak, saya nggak ikut-ikutan kalau ada apa-apa kayak gitu, misal ada pertengkaran dan lain sebagainya. Karena sebelumnya Mbak Mawar ini sudah bercerita kalau dia itu mau ke tempat suaminya karena dia merasa kalau suaminya itu berbohong. Libur 4 hari, kayak setiap siang itu HP-nya tidak aktif, cuma bisa dihubungi di waktu-waktu tertentu kayak gitu loh yo. Terus kemudian diantarlah sama Mas Asan ke mes pabriknya. Nah, mes pabriknya ini karena pabrik itu lumayan besar ya toh, ada satpamnya yang menjaga di depan walaupun pas tanggal merah ibaratnya pabrik itu tidak beroperasi kayak gitu tuh satpamnya tetap ada. Nah, ditanyalah setelah sampai di sana itu, bertanyalah Mbak Mawar ke satpam pabriknya itu, bertanya, saya sedang mau mencari Mas Celeng, namanya Mas Celeng kayak gitu, ini adalah suami saya, apakah benar dia bekerja lembur hari ini kayak gitu ya, ditanyain. Terus Pak Satpamnya itu bilang kalau pabriknya itu libur, jadi tidak ada kegiatan sama sekali di dalam pabrik, semuanya libur kayak gitu. Terus kemudian dicarilah di daftar kayak gitu, daftar keluar masuknya orang gitu, itu dibilang kalau Mas Celeng itu sudah keluar sejak hari pertama libur kayak gitu. Misal liburnya itu hari Kamis ya, jadi Mas Celeng itu sudah izin keluar dari Rabu malam kayak gitu, sampai pas Mbak Mawar datang itu kalau tidak salah hari Sabtu atau Minggu gitu loh, saya lupa karena ya sudah lama ya toh. Terus kemudian ditanyalah suaminya kayak gitu. Suaminya itu menjawab, Mas Celeng itu menjawab kalau di dalam pabriknya situ yang namanya Celeng itu ada 2 orang kayak gitu ya Mbak Besti, dan yang keluar itu bukan dia kayak gitu. Terus kemudian ditanya lagi ke Pak Satpamnya, apakah di pabrik ini yang namanya Celeng itu ada 2 orang? Tidak, cuman 1 orang didaftar yang tertera di tempatnya Pak Satpamnya itu. Terus kemudian Mas Asan itu menyarankan, Mbak coba kasih lihat foto suamimu ke Pak Satpamnya, apa benar yang dimaksud dengan Mas Celeng yang di sini itu sesuai dengan foto itu apa tidak kayak gitu. Terus dituduhkanlah fotonya itu. Lah tenan Mak Jreng, iya, yang keluar sejak Rabu malam itu ya itu orangnya, dan yang namanya Celeng itu ya cuman 1 orang itu aja kayak gitu. Terus suaminya itu masih berkilah, Mbak Bu Besti, setelah ditelepon toh, aku di depan pabrikmu ini dan katanya kamu sudah keluar dari hari Rabu malam, ini intinya bertengkar kayak gitu ya di dalam lewat telepon kayak gitu. Terus Mas Celengnya itu juga masih berkelit, katanya dia itu takongan itu kayak kerja di luar, kerja apa ya, kayak part time gitulah Mbak Besti, kerja yang di luar pekerjaan utama, kayak misal kerja di tempat lain, pabriknya pas libur kayak gitu tuh kerja di tempat lain ya, bisa di perkebunan atau di proyek kayak gitu, atau di toko-toko Indonesia atau tempat-tempat lainnya, pokoknya bekerja di luar pekerjaan utamanya kayak gitu. Terus entahlah ceritanya piye, soalnya Mas Asan juga tidak mau mendengarkan pertengkaran mereka, jadi dia itu ngalih kayak gitu, menjauh kayak gitu. Terus kemudian ya Mbak Mawarnya itu sudah pasrah kayak gitu, akhirnya disuruh ngantar lagi ke stasiun buat pulang ke Hualien. Lah aku tadi Mbak Mawar ya tak keruwes kuwi bojone.
kakean polah wong lanang bojo sitok dipangan rantek kok arepe neh-neh ya to. Kakean polah. Jadi di sini tuh ceritanya kalau seumpamanya kalian Mbak Bu Besti yang ada di Taiwan atau di perantauan dimanapun, karena ini tuh kalau di perantauan ya, di perantauan itu wis hal semacam ini sudah banyak sekali terjadi gitu, banyak sekali terjadi, nggak cuman hanya di Taiwan. Saya rasa di Malaysia pun yang ada cewek sama cowoknya, maksudnya wong Indonesia cewek cowok masuk kayak gitu loh, itu pun juga pasti banyak sekali kejadian seperti ini, karena tetangga saya pun sampai diceraikan sama istrinya ya gara-gara kasus seperti ini. Jadi nggak hanya di Taiwan aja, di Indonesia pun kayak kota-kota yang banyak pabriknya, misal Kerawang yang baru-baru rame ini kan, istri datang ke pernikahan siri suaminya kayak gitu, yang baru rame di Kerawang atau di mana itu, iya ya, di daerah Jawa Barat sana loh, pokoknya ini yang daerah pabrik itu Kerawang ya, yes, pokoknya di situlah, saya lupa. Itu istri mendatangi pernikahan suaminya. Jadi di lingkup pabrik, di lingkup industri, di tempat perantauan, hal-hal seperti itu tuh banyak terjadi. Jadi kalau Mbak Bu Besti ini punya suami atau punya pasangan, kalau kira-kira feelingnya itu mengatakan kalau dia bohong, percaya saja kepada feeling kalian, karena feeling wanita itu kuat sekali. Dan untuk Mbak Bu Besti yang masih single kayak saya ini, yang masih single kayak saya ini, kalau kenal laki-laki di perantauan gitu, pesan ibu saya itu dulu waktu saya kenal Mas kameramen, kenal Mas Asan pertama kali itu, pesan ibu saya itu, kalau kenal laki-laki di perantauan, kita kan tidak tahu seluk-beluk dan latar belakangnya di daerahnya aslinya itu seperti apa gitu. Jangan langsung menjatuhkan hati kepada laki-laki tersebut. Cari tahu dulu seluk-beluk latar belakangnya. Kadang-kadang di perantauan itu bilangnya sudah single, misal masih perjaka atau sudah duda kayak gitu. Jangan langsung percaya Mbak Bu Besti. Cari tahu dulu. Sekarang itu cari informasi orang itu gampang sekali. Kalau seumpamanya dia duda, ya minta surat dudanya, itu apa, akta cerainya kayak gitu. Kalau dia tidak bisa membuktikan, bojonya wong itu, suaminya orang, itu sudah dipastikan. Terus kalau seumpamanya ada laki-laki yang datang yang bilang menceritakan kisah rumah tangganya yang retak, mau berpisah sama istrinya, kemudian dia mendekatimu, jangan percaya, itu hanya untuk memancing dirimu, itu umpan. Aslinya sama istrinya masih baik-baik saja, cuman dia itu ya kayak piye ya, mencari tempat untuk kegabutannya kayak gitu loh. Jadi jangan gampang percaya. Terus jangan mudah menikah di tempat perantauan ya, karena ya kita tidak tahu latar belakang orang yang akan kita nikahi itu gitu. Ya lek neng omah terus duwe masalah ribet ruwet kan kita tidak tahu. Yang namanya menikah itu kita harus tahu kedua belah pihak gitu. Harus tahu tempatnya mertua itu seperti apa, tempatnya suami, tempatnya istri itu seperti apa. Jangan ojo meh buru ndang cepet halal terus menyesal belakangan. Lebih baik terlambat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oke? Wes, kayak gitu aja dulu Mbak Besti, kayaknya kepanjangan ini saya ngecepretnya. Terima kasih sudah menemani saya mendengarkan ocehan saya secara online. Jangan bosan-bosan ya tuh lihat muka saya yang amburadul kayak gini. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.